Halo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia? Berpikirlah dulu logika. Kalian bisa ngomong loh, bicara. Halo, apa kabar? Sehatkah kalian? Mana ada? Masa iya? Sondership kau? Lagi-lagi muncul makhluk yang secara terang-terangan menghina kekristenan dengan mulut kotornya. Saya sih nggak kenal ya makhluk ini, tapi kabarnya dia ini adalah seorang selebgram asal Binjai, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Morteza ya. Tapi ada juga yang bilang kalau nama aslinya ini adalah Fikri Sitorus. Ya nggak penting ya siapa dia, tapi yang mau kita soroti di sini adalah bagaimana ketika dia menghina kekristenan dengan begitu luar biasanya. Video penghinaan yang dia lakukan ini itu merupakan cuplikan dari live Instagramnya yang berhasil diabadikan oleh netizen ya, dan kemudian menjadi viral. Langsung aja kita cek ya videonya. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya, rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada kalian Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak ada. Yang ada Salli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Enggak ada usalli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Enggak ada. Enggak ada. Salah. Bertobatlah nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia? Berpikirlah dulu logika. Kalian bisa ngomong loh, bicara. Halo, apa kabar? Sehatkah kalian? Mana ada? Masa iya? Sondership kau? Ada satu domba yang tersesat. Siapakah dia? Ya, Ismail, karena dipotong sama Nabi Ibrahim. Rupanya jadi Nabi Ismail. Itulah domba tersesat. Yuk bisa yuk, asyhadu. Allahu Akbar. Kapan selesainya bahas agama sebelah? On the sheep. On the sheep. Aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungin gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti ku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Shalom kata orang tua aku nggak. On the sheep, on the sheep, on the sheep, on the sheep. Dari the make a corner. Ha! Kenapa kau putar lagu Sound the Sheep di gereja? Kalian kan apa? Domba. Ya udah, inilah dia lagu kalian. Sound the Sheep. Sound the Sheep. Loginlah sebelah sebelum terlambat. Benar. Asyhadu. Allahu Akbar.
Dari hinaan yang dia lakukan terhadap kekristenan ini, ada beberapa hal yang bisa saya nilai dari makhluk ini ya. Dan ini merupakan hipotesa saya, nanti teman-teman bisa bantulah simpulkan sendiri berdasarkan dari video yang tadi sudah kita lihat ya. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa makhluk ini mainnya kurang jauh atau kurang bergaul, sehingga cenderung berpikir jelek dengan agama lain. Ini sangat disayangkan ya, padahal dia ini tinggal di daerah Medan, Sumatera Utara, yang masyarakatnya itu sangat majemuk dan toleransi selama ini. Jarang ada terjadi penistaan-penistaan agama seperti ini ya terjadi di Medan, tapi oleh karena makhluk ini akhirnya tercorenglah kota Medan ya, atau Provinsi Sumatera Utara gara-gara kelakuan dari makhluk ini. Yang kedua, dari cara dia live, cara bicaranya, cara tertawanya, bahkan dari tatapan matanya, kelihatannya ada yang aneh dengan orang ini ya. Seperti orang yang kurang sehat secara mental. Bahkan saya curiga ini orang seperti sedang sakau gitu ya. Ya mungkin BNN perlu tes urinnya ini makhluk ya. Siapa tahu aja memang memakai obat-obatan. Makanya seperti orang sakau, ketawa-ketawa nggak jelas seperti itu dengan mempermainkan agama. Ya, jadi mungkin BNN perlulah sekali-sekali dicek. Siapa tahu. Ya, kita nggak tahu. Tapi siapa tahu. Yang ketiga, makhluk ini menghina kekristenan tentang salib dengan sangat-sangat frontal ya. Dia mengolok-olok bahwa Yesus itu digantung lah, dan menyuruh orang Kristen supaya bertobat. Jangan lupa kalau udah bertobat itu kembalikan tiangnya itu ke PLN katanya. Lalu dia juga bilang supaya rubahlah gereja itu menjadi masjid, ya bertobatlah kalian katanya. Pernyataan ini jelas sekali ya, sudah mengandung unsur penistaan agama undang-undang ITE ya. Saya sih berharap ya, ada orang di Binjai sana yang peduli terhadap hal ini ya, atau di daerah Medan sana ya. Dan setidaknya bisalah melaporkan makhluk ini ke polisi. Saya sih kalau dekat ya, kalau saya ada di daerah dekat rumahnya makhluk ini, masih satu daerah, ya mungkin bisa aja saya laporkan dia ini. Tujuannya bukan karena saya benci dengan dia, bukan karena saya ingin balas dendam terhadap dia, bukan. Tapi tujuannya supaya memberikan pelajaran agar ia tidak bermain-main gitu loh dengan agama orang lain. Ya, karena agama itu bukan sesuatu yang harus diolok-olok gitu ya. Apalagi kita ini kan tinggal di tengah masyarakat yang majemuk, di kota Medan gitu ya. Dan juga untuk mengajarkan supaya kita bisa melihat di sini bahwa hukum undang-undang penistaan agama itu kita bisa melihat apakah benar-benar ditegakkan secara adil atau tidak. Atau jangan-jangan masih tebang pilih dan cenderung hanya menyasar kepada minoritas. Jadi sekali-sekali perlu kita berikan pelajaran orang-orang seperti ini. Jadi bukan karena kita nggak mengasihi, bukan. Tapi justru disitulah kasih itu harus bertindak dengan nyata. Supaya meminimalisir adanya orang-orang seperti ini lagi ya di kemudian hari. Dan yang keempat, dia ini menyamakan orang Kristen seperti hewan dengan menyebutnya sebagai domba. Jelas sekali tujuan makhluk ini adalah ingin merendahkan orang-orang Kristen dengan menirukan suara domba, suara kambing, bahkan dia bilang tadi sound the sheep, yaitu ada animasi ya. Padahal ya istilah domba di dalam Alkitab itu merupakan bahasa kiasan yang memiliki makna dan tidak boleh diartikan secara literal begitu saja dengan menyamakan orang Kristen itu menjadi hewan atau domba. Jadi kiasan ini itu dipakai untuk menunjukkan hubungan Allah yang diilustrasikan sebagai gembala yang baik dengan kita umatnya yang diilustrasikan sebagai domba-domba kesayangannya. Jadi jangan kamu artikan secara literal karena ini merupakan bentuk kiasan ketika Tuhan Yesus mengajarkan melalui perumpamaan demi perumpamaan. Nah, akhirnya karena sudah terlanjur viral, makhluk ini pun membuat klarifikasi dan kemudian dia meminta maaf. Tapi melihat klarifikasinya pun kayak nggak menunjukkan penyesalan sama sekali. Malahan terlihat terpaksa dan juga songong.
Atau kalau orang Medan bilang kelihatan layas, teman-teman. Aku salah atas apa yang telah saya ucapkan atau apa yang sudah saya buat tentang merosting agama sebelah. Saya minta izin minta maaf. Karena itu saya sebagai Murteza yang berbuat, saya ingin meminta maaf atas itu dan klarifikasi saya. Dan itu sebenarnya cuma jok itu aja, tapi berlebihan dan tidak tahu batasan. Dan saya telah melanggar hukum norma taat beragama, disiplin beragama, norma-norma sudah saya langgar dan saya memohon maaf. Saya sendiri tidak ada maksud untuk gimana atau menyerang pihak sebelah, tidak. Saya sendiri juga memiliki teman-teman yang non-muslim banyak. Namun akan ada banyak orang atau teman-teman saya yang non-muslim bakal kecewa sama saya. Dan saya terima itu karena saya salah. Maka dari itu sekali lagi saya katakan saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Dan saya mengakui kalau itu kesalahan saya dan saya salah sebesar-besarnya salah. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi hal yang sama, saya tidak akan membawa topik-topik yang seperti itu lagi, saya tidak akan bercanda seperti itu lagi, saya salah, jadi mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Harapan saya sih ya, kalau bisa, walaupun makhluk ini sudah meminta maaf, setidaknya harus tetap diproses lah. Ya, secara hukum supaya ada efek jera, dan ini akhirnya membuat orang-orang lain berpikir gitu loh, untuk mengolok-ngolok agama lagi, karena itu bisa berbahaya bagi persatuan, bagi kehidupan kita sebagai umat beragama di tengah-tengah bangsa kita ini. Dan kedepannya supaya tidak muncul lagi nih makhluk-makhluk seperti ini yang dapat merusak toleransi di Indonesia. Apalagi di kota Medan ya, yang sangat majemuk sekali masyarakatnya. Ya, kita lihat sajalah teman-teman apakah akan ada proses hukum atau akan hilang begitu saja seperti yang sudah-sudah. Ya, kalau bisa kita viralkan ya video ini, ya kita kawal kasus ini supaya biasanya kan viral dulu gitu baru diproses ya. Oke lah, itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan di dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.